Nomor 8 ini tentang usaha. Pak Parto adalah seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan. Pak Parto mampu melakukan usaha maksimal sebesar 2.500 Joule untuk membawa benda ke lantai 2 yang tingginya adalah 4 meter. Material bangunan yang mampu dibawa Pak Parto menuju lantai 2 dalam sekali usaha adalah, baik, di sini kita tuliskan bahwa usaha itu sama dengan 2.500 Joule. Ketinggiannya adalah 4 meter. Untuk menentukan material, maka kita harus menentukan massa benda yang bisa dibawa Pak Parto. Usaha itu adalah F kali S gitu ya. F-nya kalau ini perpindahannya vertikal maka berupa gaya berat. Dikalikan S, W kali S, W di sini adalah gaya berat, M kali G, sedangkan perpindahannya adalah tingginya. Ya, sehingga persamaannya menjadi W itu sama dengan MGH. Atau ini bisa juga disebut dengan usaha adalah perubahan energi. Kita masukkan angkanya 2.500 sama dengan M-nya tidak tahu, dikalikan 10, dikalikan H-nya tadi adalah 4. Sehingga M adalah 62,5 kg. Lalu kita cek untuk opsi A, 2 sak semen ya. Jadi maksimal bisa bawa 62,5 kg. Kalau lebih dari ini maka tidak bisa dibawa. 2 sak semen, oh berarti di sini 100, ini lebih dari 62,5 sehingga tidak bisa dibawa. Berikutnya kita lihat 3 karung pasir. Satu karungnya adalah 25 kilo. Kalau 3 berarti 75. Ini juga masih lebih dari 62,5. Ini juga gak bisa dibawa. Kemudian kita lihat untuk yang 10 ember cat. Satu embernya di sini 5 kilo. Berarti di sini hanya 50 kilo. Yang mana ini masih kurang dari 62,5 sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi Pak Parto ini maksimal 62,5 kilo. Kalau membawa 10 ember cat 50 kilo berarti mampu. Nomor 9. Perhatikan beberapa fenomena alam berikut. Fenomena alam yang disebabkan perputaran bumi pada porosnya atau disebut dengan rotasi. Kita baca untuk pernyataan yang pertama. Perubahan siang dan malam, ya ini merupakan akibat rotasi. Lalu perbedaan namanya waktu siang dan malam, ini revolusi. Kemudian gerak semu harian benda langit dari timur ke barat, ya ini betul. Dan yang nomor 4, perbedaan rasi bintang, ini merupakan contoh dari akibat revolusi bumi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah 1 dan 3, yaitu B. Nomor 10. Ini soal tentang pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Seorang pegawai toko sembako bekerja mendorong peti berisi sembako dengan berat masing-masing 600 ke atas mobil pick-up. Untuk memudahkan pekerjaannya, pegawai tersebut menggunakan bidang miring seperti gambar 1. Gaya 150 Newton, panjang bidang miringnya 200 dan tingginya 50 cm. Pengantar berikutnya menggunakan truk, namun pegawai tersebut menjadi kesulitan untuk menaikkan peti-peti sembakonya karena tinggi bak truk yang lebih tinggi dibandingkan mobil sebelumnya, seperti ditunjukkan gambar 2. Tingginya berubah menjadi 75. Beberapa alternatif cara dilakukan oleh pemilik toko dan pegawai tersebut. Cara yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh pemilik toko dan pegawai toko supaya dapat menaikkan peti-peti sembako adalah, baik, kita lihat, saya gambar di sini untuk opsi yang pertama. Nomor 1, menambah 1 pegawai lagi dengan gaya dorong 75. Baik, di sini saya tambahkan dengan 75 Newton. Apakah bisa untuk yang nomor 1? Kita cek. Nomor 1,
Pada pesawat sederhana ini berlaku W dikali H itu sama dengan F kalikan S. Atau yang searah kita kalikan, ini vertikal searah dengan H, kita kalikan apakah sama hasilnya dengan yang F ini dikalikan dengan S. Kita masukkan ke perhitungan. W-nya 600 lalu dikalikan 75 sama dengan F-nya, berarti ini ditambah. Kalau ditambah kita lihat hasilnya adalah 225 dikalikan S-nya sama dengan 200. Kita cek apakah hasilnya sama. Ini kalau saya sederhanakan dapatnya 3 kalikan 75, ini hasilnya 225. Oke, berarti ini nomor 1 betul, bisa. Nomor 1 bisa. Lalu ini salah, kita tinggal cek opsi 2 dan 3. Baik, sekarang kita cek opsi yang ketiga ya, atau mau yang kedua. Oke, kita cek dulu. Apabila yang kedua, baik, untuk yang kedua, mengurangi berat peti sembako yang semula 600 menjadi 450. Kalau begitu berarti ini gayanya tetap 150 dan ini yang diganti menjadi 450. Kalau kita kalikan apakah sama? 450 dikalikan 75 apakah sama dengan 150 dikalikan 200. Kita sederhanakan. Nih bisa kita bagi 3. Lalu 3 kali 75 tentu tidak sama dengan 200. Oke, berarti ini tidak sama. Berarti nomor 2 salah. Baik, kalau nomor 2 salah berarti nomor 3 harus benar. Kita baca nomor 3, mengganti papan lintasan miring dengan papan yang panjangnya 300. Oke, ini kembali lagi ke 600 untuk bebannya. Tapi yang diganti adalah panjang papannya atau S-nya menjadi 300. Kita masukkan di perhitungan. 600 dikalikan 75 apakah sama dengan 150 dikalikan 300. Baik, kita sederhanakan apakah sama? 600 dibagi 300 dapat 2 kali 75 juga 150. Ya, betul. Ini bisa. Baiklah, kalau begitu berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. Nomor 11. Sebuah tas dengan sisi datar berbentuk persegi panjang terletak di lantai seperti ditunjukkan gambar 1. Tas tersebut kemudian diubah posisinya dengan sisi yang lebih luas di lantai seperti ditunjukkan gambar. Bagaimana perubahan pengaruh gaya di lantai dan tekanan yang diberikan tas di lantai? Untuk gaya dengan posisi yang berubah, gayanya nilainya adalah tetap. Kemudian untuk tekanan, kita ingat konsep tekanan bahwa P itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya semakin luas maka tekanan semakin kecil, dan kita lihat gambar di sini tekanannya akan semakin berkurang karena luasnya semakin besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 12, seorang siswa praktik membandingkan dua buah gelombang yang terjadi pada suatu tempat, yaitu gelombang X dan Y. Hasil pengukuran ditunjukkan oleh gambar berikut. Perbandingan frekuensi dan amplitudo gelombang X dan Y. Untuk menentukan frekuensi, ya, frekuensi ini adalah banyaknya gelombang setiap satuan waktu. Kita lihat, dalam waktu yang sama ternyata untuk gelombang Y ini jumlah gelombangnya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya frekuensi Y ini akan lebih tinggi. Oke, berikutnya untuk amplitudo. Amplitudo adalah tinggi gelombang. Untuk yang di sini ini amplitudonya.
tingginya ini ya, amplitudo. Kalau kita lihat ini tingginya sama. Oleh karena itu, maka amplitudonya adalah sama. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Nomor 13 ini soal yang sangat khas, ada kapal lalu mengukur kedalaman laut. Ini jelas soal tentang pemantulan bunyi. Dua buah kapal berusaha mengukur kedalaman laut menggunakan gelombang bunyi. Kapal 1 menerima kembali bunyi yang dipancarkan setelah 0,6 detik. Sedangkan untuk kapal 2 menerima kembali bunyi pada waktu 1 detik. Jika cepat rambat bunyi yang merambat menuju laut adalah 1.500 meter per sekon, maka selisih kedalaman dasar laut 1 dan 2 adalah, baik di soal ini diketahui untuk T1 sama dengan 0,6 detik, sedangkan T2 sama dengan 1 detik. Lalu ada kecepatan atau cepat rambat bunyi 1.500 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah selisih kedalaman delta D. Biasanya adik-adik menghafal persamaan bahwa D itu sama dengan V kali T dibagi 2. VT dibagi 2. Tapi karena ini yang ditanyakan adalah selisih, berarti delta D, berarti di sini V-nya kan tetap ya Dek ya. Nah, untuk V-nya tetap V kali delta T per 2. Nah begini, saya kotai dulu biar nggak hilang. Oke, ini untuk D-nya. Ya, kita masukkan ke perhitungan. V-nya adalah 1.500 dikalikan selisih waktunya. Baik, ini selisihnya berarti delta T-nya sama dengan 0,4. Kita masukkan 0,4 dibagi 2. Baik, kita coret 0,nya. Ini bisa kita coret. 4 dibagi 2 adalah 2. 150 dikalikan 2 adalah 300 meter. D. Nomor 14. Dua buah benda bermuatan listrik saling berdekatan. 4 Ki, 3 Ki terpisah pada jarak 10 cm. Kedua benda tolak-menolak dengan gaya 5. Jika muatan benda masing-masing diubah menjadi 8 dan 6 Ki, sedangkan jaraknya diubah menjadi 20, maka berapakah gaya tolak-menolak antara kedua benda? Ini saya tuliskan awalnya muatannya 4 Ki, 3 Ki, jaraknya adalah 10 cm untuk R-nya. Gayanya adalah 5 Newton. Kemudian untuk berikutnya diubah menjadi 8 Ki, 6 Ki, jaraknya menjadi 20 cm, maka F2-nya menjadi berapa? Berangkat dari konsep F sama dengan K Ki-ku loro. K Ki1 Ki2 per R kuadrat. Untuk mengerjakan soal yang ini langsung saja, nggak perlu ditulis perbandingan rumus ya, nanti kelamaan. F2 per F1-nya adalah 5 sama dengan, langsung aja. Kalau ini F2 maka muatan yang kita tulis yang di sini 8 kali 6 dibagi muatan yang awalnya 4 kali 3 dikalikan jaraknya dibalik 10 per 20. Jangan lupa ada kuadratnya. Kita sederhanakan, ini bisa kita coret, lalu ini 6 dibagi 3 itu adalah 2, 8 dibagi 4 adalah 2. Kita pindahkan, F2 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 1. Kemudian di situ ada 2 dikuadratkan juga 4, angka 5-nya kita pindah ruas. Sehingga hasilnya 5 Newton, yang A. Nomor 15. Siswa melakukan percobaan tentang cara kerja proyektor, yaitu menggunakan lensa cembung.
Hasil percobaan yang didapatkan oleh siswa tersebut dicatat pada sebuah tabel berikut. Dengan jarak benda 10, bayangannya 15. Ketika jarak bendanya 15, bayangannya 10. Jika siswa tersebut mengubah jarak benda menjadi 30, maka jarak bayangan dan sifat bayangan yang terjadi adalah. Baik, untuk soal ini kita bisa menentukan seperti ini. Jarak benda di awal SO itu kita ambil misal yang 10 cm, ternyata menghasilkan bayangan yang 15 cm. Bagaimana kalau jarak bendanya menjadi 30 cm? Berapakah jarak bayangannya? Kita paham bahwa di lensa dan cermin ini berlaku ya, 1/F itu 1/SO ditambah 1/SI. Ini untuk SO dan SI yang 10 sama 15. Nah, apabila jarak bendanya diubah, tentu ini tidak akan mengubah fokusnya. Jadi bisa langsung kita sama dengankan 1/SO ditambah 1/SI yang setelah diubah. Saya masukkan aja langsung. Awalnya 10 sama 15. Lalu diubah menjadi 30. Bayangannya jadi berapa? Oke, berarti kalau seperti ini adik-adik apa yang harus dilakukan? Ya, tentu untuk 1/30-nya kita pindah ruas menjadi min 1/30, lalu kita samakan penyebutnya menjadi 30, berarti di sini 3, 2, min 1, 1/SI. Oke, ini 5 dikurangi 1 berarti 4. 4/30 sama dengan 1/SI. Jadi SI-nya sama dengan 30/4, yaitu 7,5 cm. Untuk sifat bayangannya adik-adik lihat di sini, kalau ini positif, saya lingkari. Di sini ini merupakan positif, maka sifat bayangannya nyata. Kenyataan terbalik sama impian. Kadang-kadang loh ya, ini kadang ya. Jadi nyata pasti terbalik pasangannya. Kemudian kita lihat ukuran awalnya tadi 30 cm menjadi 7,5. Berarti semakin apa? Iya betul, ini semakin kecil. Atau ditulis diperkecil. Jadi jawabannya yang 7,5 nyata terbalik diperkecil. Siswa SMP kelas 9 Arman dan Banu menyusun rangkaian seperti ditunjukkan gambar. Mereka menggunakan penghambat yang masing-masing besarnya adalah 2 ohm. Jika ujung-ujung rangkaian diberi tegangan 12 volt, maka kuat arus di titik X pada rangkaian yang dibuat Arman dan titik Y pada rangkaian yang dibuat Banu berturut-turut adalah. Baik, di sini ada 2, 2, 2, 2, dan 2. Kita tentukan dulu untuk R totalnya. 2 dan 2 tentu ini kita seri, nilainya menjadi 4. 2 dan 2 4. Lalu 4 dan 4 ini kembar di paralel. Sehingga hasil R paralelnya adalah 2. Kemudian 2 diseri dengan berapa nih? Saya hijau dulu. 2 kita seri dengan yang 2, maka R pada X itu totalnya adalah 4 ohm. Begitu. Oke, lalu I itu sama dengan V per R. V-nya adalah 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3 ampere. Ini untuk yang X. Untuk Y, kita hitung R-nya. Di sini ada 2, 2, 2, 2, dan 2. Berarti ini kita seri dulu 4, ini juga kita 4. Kalau adik-adik bingung untuk menentukan paralelnya boleh dengan yang ini. Mau langsung seperti saya yang X tadi juga nggak apa-apa. 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Maka kita samakan 4, 1 tambah 2 tambah 1. Ini adalah 4/4, sehingga untuk RP-nya jangan lupa dibalik ya, 1. Kebetulan angkanya 1, dibalik atau enggak masalah ya. Baik, lalu untuk IY itu sama dengan V per R.
V-nya adalah 12 dibagi R-nya 1, sehingga hasilnya adalah 12 ampere. Baik, hati-hati di sini di opsi jawabannya nggak ada ya. Memang jadi 3 ampere sama 12 ampere. Mungkin yang C tapi tipe ini ya. Baik, itu untuk nomor 16. Soal nomor 17, di sini ada trafo, lalu kita disuruh menentukan trafonya step up atau step down, lalu tegangan sekundernya dan arus yang ada di sekunder. Yang pertama untuk menentukan step up dan step down, adik-adik cukup lihat ini lilitannya dari primer ke sekunder semakin apa. Dari 200 menjadi 800 ini tentu semakin banyak atau semakin naik. 200 menjadi 800 naik, berarti step up. Jadi nomor 1 betul ya, nomor 2 jelas salah. Ini ada opsi 2-nya jelas salah. 3 harus betul, nggak perlu dihitung. Oh ya. Ya boleh, kalau kita hitung bagaimana menentukan yang nomor 3. Di sini adalah VP ya. Ini adalah NP, mau pakai perbandingan boleh, mau dengan rumus boleh. Kalau mau pakai perbandingan cukup kita lihat aja 200 dibandingkan 800, berarti perbandingannya adalah 1:4. Kalau 1 di sini adalah 12, maka kalau 4 nilainya adalah 48 volt. Mbak bingung perbandingan, boleh pakai yang ini rumus NS per NP sama dengan VS per VP. NS-nya 800 dibagi 200 sama dengan tidak tahu dibagi 12. Kita sederhanakan, ini kita coret dapat 4 lalu dikalikan silang. Sehingga untuk V kita juga akan sama mendapatkan 48 volt. Cek-cek 48 berarti yang benar yang nomor 3. Ya pasti harus benar ya. Oke, kalau begitu sekarang kita menentukan arus sekundernya. I sekunder itu sama dengan V sekunder dibagi R yang ada di sekunder. V sekundernya adalah 48 volt, ini R-nya. Ini ya, ini R-nya. Baik, ini R 3 ohm. 48 dibagi 3 ohm. Ya berarti 16 ampere. Jadi yang nomor 5 ini betul. Opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat adik-adik.